Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Imamat pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-38. Judul renungan hari ini, Pemelihara Kita. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat 26. Imamat 7 menunjukkan kepada kita bahwa Allah pemelihara para imam. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa orang Lewi tidak memiliki warisan untuk mencari nafkah, dan karena itu harus menerima sebagian dari korban sebagai upah mereka. Ulangan 18 ayat 1-8. Ini adalah dasar untuk pemahaman kita bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan ketika kita berjalan di jalannya dan melakukan kehendak-Nya. Jika Tuhan adalah Tuhan Anda, maka Anda harus mengharapkan upah Anda datang darinya. Tidak ada tempat dalam kitab suci yang menyatakan Injil kemakmuran. Tidak ada di mana Tuhan berkata Dia akan memberkati Anda dengan rekening bank yang berlimpah jika Anda melayani Dia. Tuhan Yesus memberi contoh dalam Matius 6 ayat 26 membandingkan kita dengan burung. Burung dipelihara, tetapi tidak satupun dari mereka terbang dengan cincin emas di kaki mereka, atau tinggal di sarang yang dilapisi dengan mata uang. Di sini terlihat jelas bahwa ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Tuhan mengatakan kepada kita untuk datang kepadanya, menyatakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia selalu menyediakan, meskipun tidak selalu seperti yang kita inginkan, apa yang Dia berikan. Dia memberi kita persis apa yang kita butuhkan, dan pemberiannya selalu lebih baik daripada keinginan kita. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 kepada kita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Saat kita melakukan pekerjaan Tuhan kita, Dia menyediakan sarana melalui terpenuhinya segala macam kebutuhan kita. Tuhan adalah pemelihara kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan pekerjanya agar berjuang seorang diri. Berdoalah untuk kebutuhan Anda dan harapkan pemeliharaannya. Bagi Dialah yang oleh kuasa yang bekerja di dalam kita dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Selain itu, Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 8 menunjukkan kepada kita bahwa pelayanan kita kepada orang lain bukan hanya pelayanan kepada Tuhan saja, tetapi juga akan menerima upah darinya. Dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya, seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia mampu menyediakannya dengan berlimpah. Datanglah kepadanya dengan setiap kekhawatiran, kekurangan, setiap kebutuhan kita. Berjalan di jalannya dan berharaplah akan pemeliharaannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.